Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah, salam. Ya, jadi non-muslim ya, salam. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Bagaimana? Suara Bapak terdengar tidak? Cek. Terdengar. Oke. Kedengaran, Pak. Anak-anak di sini sudah vaksin belum ya ini? Sudah, Pak. Bagus. Alia vaksin di gigi, Pak. Waduh, kok vaksin di gigi? Dadang ini udah vaksin belum? Dadang. Suaranya di unmute biar terdengar. Ya Pak, maaf Pak. Ya Pak. Ya. Oh, nampaknya Dadang jaringannya sedikit terganggu ya nampaknya. Baik, baik. Gimana Dadang? Waduh, nampaknya di tempat Dadang jaringannya ada nge-lag ya. Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, inilah kelemahan dari kita belajar via daring. Ya, koneksi merupakan salah satu hambatannya. Tapi ya mau gimana lagi karena keadaan yang memaksa, jadi kita melakukan pembelajaran secara daring. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, pada pertemuan kali ini kalian bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran PJOK, khususnya pada aktivitas air, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas renang dengan gaya crawl. Baik, sebelum memasuki materi ajar, Bapak akan presensi terlebih dahulu. Pertama, Jodiaro hadir? Hadir Pak Mamat. Oh, bapakmu sehat ya? Kemarin ketemu bapak lagi main badminton dia. Salam ya buat bapakmu. Alhamdulillah puji Tuhan Pak, sehat. Baik. Kedua, Asep Prianum hadir? Tidak terdengar Asep. Hadir boleh Pak. diulangi lagi? Oh ya, sudah hadir ya. Kemudian Dadang Woto. Ada Pak. Ya. Terakhir Alia Ramadhani Lena hadir? Hadir, Pak. Itu kenapa itu? Kok kayaknya kayak penampilan baru? Alia ini kayaknya penampilannya agak baru ya teman-teman. Oh, nggak ada ya. Baik, sudah Bapak presisi semua. Yang hadir. Teralis Pak. Pasang teralis di gigi Pak. Oh, nggak boleh seperti itu jadi. Tidak boleh seperti itu sama temannya. Dia masang mungkin behel ya. Biar dia, waduh. Baik, sudah bawa presensi semua. Kehadirannya semua 100%, tidak ada yang tidak hadir, nihil ya. Kemudian pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, Bapak mengharapkan kalian semua bisa menyebutkan gaya-gaya yang ada pada renang. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan tahapan-tahapan rangkaian gerakan pada renang gaya bebas dengan baik dan benar. Kan kita akan membahas renang gaya crawl ya, atau gaya bebas. Kemudian yang terakhir, Bapak harap kalian juga bisa bahkan sampai bisa renang gaya crawl. Kemudian Bapak akan, sebelum masuk materi ajar nih, Bapak akan bertanya dulu pada kalian. Kalau yang bisa menjawab nanti Bapak kasih hadiah deh. Pertanyaannya, ada yang bisa menyebutkan nggak
ada berapa macam sih gaya yang ada pada renang ini? Silahkan di-unmute ketika ingin menjawab ya. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Alia. Pak. Ini mau Dadang Ada dulu apa cetak Alia dulu? bebas. Saya, Alia. Pak, duluan, Pak. Oh ya, Alia dulu boleh. Ada gaya bebas, dada, kupu-kupu, dan punggung, Pak. Baik, 100 buat Alia. Nanti Hadiahnya hadiahnya apa, Pak? nanti Bapak kasih nilai lebih. Baik, pada pertemuan kali ini sudah disebutkan tadi ya sama Bapak tadi di awal, kita akan membahas renang pada gaya bebas. Di sini ada yang sudah pernah belajar atau bahkan bisa renang gaya bebas nggak? Belum ya? Ya sebenarnya sih rata-rata kalian bisanya gaya dada dulu atau gaya katak ya. Sebenarnya harusnya untuk pemula itu lebih baik kita menguasai gaya bebas terlebih dahulu, karena kalau kita bisa gaya katak terlebih dahulu nanti akan sulit ketika kita belajar atau memahami gaya gaya bebas maksud Bapak. Baik, kita akan masuki materi ajar. Bapak akan share screen ya. Mohon. Gimana Dadang? Pak. Gimana? Kalau kebanyakan gaya gimana Pak? Gimana? Renang kebanyakan gaya Pak. Maksudnya seperti apa kebanyakan gaya? Ya renangnya semua gaya gitu atau gimana? Gimana? Dadang? Semuanya dilakuin itu Pak, gayanya Pak. Dilakuin semua? Iya. Kan kebanyakan gaya itu Pak. Waduh. Kalau dia bisa semua ya bagus dong. Tapi kalau semua dalam satu gerakan, Bapak tidak bisa membayangkan itu seperti apa gerakannya ya. Bisa aja Dadang ini bercanda-canda. Iya Pak, ya Pak. Makasih Pak. Bapak akan share ya. Mana? Share screen. Sudah terlihat? Sudah. Terlihat, Sudah. Pak. Kita akan membahas tentang gaya bebas ya. Gaya bebas diambil dari gaya cara berenang seekor binatang. Oleh sebab itu gaya ini juga disebut gaya crawl yang berarti merangkak. Nama lain gaya ini adalah renang gaya anjing atau dog style dan renang gaya harimau. Dan untuk gaya crawl ini atau gaya bebas ini sudah sejak dulu dilakukan, yaitu pada acara 1000 sebelum Masehi, pada bulan Yunani, pada tahun Yunani kurang lebih 570 sebelum Masehi telah direnangkan. Ini terbukti dari gambar-gambar pada benda-benda kuno. Kemudian pengertian gaya bebas. Gaya bebas adalah suatu bentuk gerakan yang direnangkan oleh perenang dengan gaya apa saja dalam suatu perlombaan, kecuali dalam nomor perlombaan gaya, ganti perorangan, dan gaya ganti estafet. Gaya bebas berarti gaya lain apa saja yang bukan gaya punggung, gaya dada, atau gaya kupu-kupu, tetapi kebanyakan perenang mengartikan gaya bebas adalah gaya crawl atau gaya merangkak. Beberapa variasi renang gaya crawl menurut Cecil Colvin terbagi atas 4 variasi. Yang pertama versi standar. Yang pertama, di mana ketepatan gerakan lengan dapat diklasifikasikan sebagai sudut siku-siku. Jika salah satu lengan telah masuk seluruhnya, maka lengan yang lain siap di pertengahan gerak. Pada tahap ini, ketepatan lengan kira-kira satu sama lain pada sudut siku-siku. Yang kedua, perenang sedikit menggulingkan badan atau body roll, dan gerakan lengan dilakukan dengan seksama. Dan gaya tenaga. Gaya tenaga adalah suatu tipe agresif dari gaya bebas. Setiap pemasukan lengan dengan gerakan merombak awal gerakan tanpa persiapan meluncur. Kekuatan diterapkan segera setelah memasukkan tangan. Ketepatan dari kedua lengan ialah ketika satu lengan masuk ke dalam air, maka lengan yang lain
pada posisi telah melewati sudut siku-siku. Kemudian di sini biasanya pada gaya tenaga adalah dengan 2 pukulan gerakan kaki. Kemudian yang ketiga ada gaya meluncur. Gaya ini sering digunakan oleh perenang yang mempunyai berat badan ringan sehingga memungkinkan perenang meluncur di air tanpa mengalami kesukaran atau hambatan. Sifat-sifat yang diperlukan atau diperhatikan dalam gaya ini ialah setiap memasukkan tangan atau lengan di dekat permukaan air dan bertahan depan badan sebelum mulai menarik. Menunda masuknya lengan menyebabkan lengan yang berlawanan mengejar yang lain. Adapun irama lengan ketika lengan yang masuk adalah lengan yang lain melakukan tarikan dengan sudut 45 derajat terhadap permukaan air. Ketika lengan masuk di bawah permukaan air, kedua lengan pada sudut 90 derajat, masuknya lengan dengan meluncur sehingga jumlah menggulingkan badan dibatasi. Perenang menggunakan 6, biasanya pada gaya meluncur, perenang menggunakan 6 pukulan kaki dengan 3 pukulan ke bawah dan setiap gerakan lengan. Terakhir ada gaya tenaga dengan 6 pukulan. Gaya ini ada kesamaannya dengan gaya pada uraian kedua, yaitu gaya tenaga. Perenang menggunakan bahu dan lengan penuh semangat. Tarikan dimulai lekasnya dan seketika membengokkan lengan siku tetap tinggi. Sebab ada perbedaan yang tidak kelihatan di antara dua gaya. Gerakan lengan merupakan faktor yang utama dalam melakukan renang gaya crawl atau gaya bebas. Gerakan maju perenang gaya crawl lebih banyak ditentukan oleh pukulan lengan daripada pukulan kaki. Oleh sebab itu, kegagalan melakukan teknik gerakan lengan dengan baik akan berpengaruh sangat besar terhadap laju depan seseorang. Oleh karena itu, nanti Bapak harap kalian memperhatikan ya untuk gerakan lengannya agar karena pada renang gaya crawl ini hampir 70-80% gaya tarik itu menggunakan kayuhan atau dorongan dari lengan. Kaki itu adalah sebanyak 30-20% saja. Kemudian ada 3 macam variasi gerakan lengan gaya crawl menurut Cecil Colwyn. Yang pertama, variasinya adalah ketepatan gerak dengan tipe surut siku-siku. Gerakan ini paling umum digunakan ketika salah satu lengan masuk ke dalam yang lain sedang melalui pertengahan jalan. Ini ya, bisa dilihat gambarnya. Posisi tangan dengan sudut 90 derajat, kurang lebih 90 derajat atau sudut siku-siku. Kemudian tipe yang kedua pada umumnya digunakan oleh perenang-perenang yang sifatnya mengapung alamiah. Gerakan tungkai kuat dan tipe bangunan tubuh yang rata-rata air sehingga memberi perenang kemudahan meluncur. Ini posisi lengannya pada saat masuk kurang lebih 45 derajat ya. Kemudian yang terakhir, satu lengan masuk, lengan yang berlawanan telah melewati titik tengah tarikan. Gerakan ini cocok dengan perenang yang menggunakan pernapasan timbal balik atau dua belah pihak. Dan biasanya dua pukulan gerakan tungkai, kadang disertai dengan kecepatan tinggi dari pergantian gerakan lengan. Bisa dilihat lengannya kurang lebih 90 tambah 45 berapa? Ayo, Asep. Asep, bisa mendengar? Bisa, Pak. Berapa ini sudutnya? Coba Bapak tanya. Pada gambar ini. Gimana, Pak? Pada gambar ini ada gambar kan? Kayuhan tangan kan tadi gerak variasi pertama 90, variasi kedua 45. Kalau ini berapa derajat ini? Jawabannya 135, Pak. Ya, betul sekali 135. 90 tambah 45 ya, 135. Baik. Kemudian ini adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat renang gaya crawl. Yang pertama, ambil napas terlalu dini. Itu dapat mengakibatkan kita tidak terdorong maju, malah terdiam di tempat saja. Kemudian yang kedua ada terlambat ngambil napas. Terlambat dalam mengambil napas
sering mengakibatkan siku jatuh lebih rendah pada lengannya yang berlawanan dengan arah bernapas. Untuk mengulanginya, dianjurkan agar yang bersangkutan untuk bernapas, mengambil napas kembali. Kemudian yang ketiga adalah kaki perenang kurang rileks. Nah, ini juga menjadi hambatan ya. Biasanya paling sering ini, kaki perenang kurang rileks. Jadi kalian bisa tiba-tiba kram di tengah kolam kan ngeri juga kan. Kemudian keempat ada sikap tubuh yang meliuk-liuk, itu bisa menjadi sebuah hambatan pada saat berenang. Kemudian menarik siku terlalu lurus. Kesalahan ini akan menyebabkan perenang naik timbul dengan tiba-tiba dan turun. Siku perenang akan membengkok kira-kira 90 derajat selama di tengah tarikan. Kemudian yang keenam ada jalan istirahat lengannya lebar. Kesalahan ini menyebabkan gerakan sisi bahu, pinggang, zigzag dan akan menghalangi ketepatan penggulingan bahu. Kemudian bernapas ke belakang itu juga bisa menjadi sebuah hambatan. Kemudian lengan berhenti istirahat atau terlalu lambat. Kemudian yang ke-9 ada tahap mendorong berhenti terlalu lambat. Yang ke-10 tahap mendorong berhenti terlalu awal. Kemudian yang ke-11 jangkauan berlebihan untuk masuknya jari-jari. Kemudian yang terakhir atau 12 tendangan dengan ujung jari kaki-kaki. Ya, mungkin sampai di situ. Baik, Bapak, agar kalian bisa lebih paham lagi, Bapak akan share sebuah video. Sebentar. Seperti apa ya? Bapak bingung juga nih. Sabar. Tunggu sebentar ya anak-anak. Bapak cari dulu videonya di mana ini. Baik, Bapak akan share video ya. Sabar. Bapak, kalian Bapak harap perhatian. Sudah terlihat videonya? Sudah, Pak. Ya, sabar. Waduh. Kali ini Bapak akan membahas mengenai gerakan tungkai pada renang gaya crawl. Berikut ada videonya. Silakan Mas, di gerakan videonya. Ya. Ini adalah gerakan tungkai pada renang gaya crawl. Jadi, pada renang gaya crawl, gerakannya seperti ini. Paha tidak boleh terlalu terbuka. Ketika paha terlalu terbuka, membuat daya dorong saat kita berenang menjadi berkurang. Kemudian pada saat mengayunkan kaki seperti ini, kita tidak boleh terlalu tinggi seperti ini ataupun terlalu rendah, karena itu akan membuat hambatan ketika berada di dalam air. Oke, sekian, terima kasih.